tapi belum diresmikan. Dan sekarang cenderung tanda kutip mangkrak ini, Bang. Masa uang semua mesti ke luar Sumut, di sini DPD itu harus ke helikopter gitu. Mana yang permasalahan yang besar? Selama ini orang yang mau maju selalu primordial. Dewan Perwakilan Daerah itu sebagai wakil daerah di pusat supaya pemerataan daerah. Saya hanya tahu nama anggota DPD dari Sumut itu cuma Abang. Selamat berjumpa pemirsa Bincang Waspada. Bersama saya Armin Nasution, kita akan berbincang dengan tokoh dan tamu yang sudah dihadirkan redaksi. Tetap dengan konsep santai, inspiratif, dan menghibur. Di sebelah saya sudah ada Bang Parlindungan Purba. Ya Bang. Calon anggota DPD RI yang akan ikut di pemilu 14 Februari 2024 dan sudah pernah menjabat ya Bang, anggota DPD RI. Siap Bang Armin. 2004 sampai 2019. Selamat datang Bang di Bincang Waspada. Terima kasih Waspada, selalu di hati. Ya. Dan di sebelah Bang Parlindungan sudah ada Bang Gusdal Hari Harahap, Selamat sore, Pak. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia untuk wilayah Sumut ya Bang. Utara. Nanti kita akan berbincang dengan dua tokoh ini, tapi sebelum ke sana saya mungkin akan tambahkan sedikit beberapa daftar riwayat hidup kurikulum vitae dari Bang Parlindungan Purba. Ini kalau saya lihat cukup banyak sebetulnya. Beliau dikenal sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha dulu ya di Sumut, kemudian Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta, lalu Ketua Percasi, jago main catur berarti Bang Parlindungan. Nah ini satu-satunya pemain catur, ketua percasi yang nggak pandai main catur. Oh gitu. Catur karo mungkin nggak bisa juga. Nggak tahu, cuma nonton-nonton aja Bang. Nonton. Dan selain itu beliau juga Ketua Forum Masyarakat Katolik Indonesia untuk wilayah Sumatera Utara. Siap, Betul Bang ya? Siap. Dan tentu saja seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan berbincang banyak hal dan tentu saya sapa dulu kesibukan sekarang apa sebenarnya Bang Parlindungan Purba. Baik, kesibukan saya ya kembali ke usaha mengelola Universitas Sari Mutiara sebagai yayasan ya, ada rektor tentu, Ya. dan Rumah Sakit Sari Mutiara Pakam, Pakam ya, dan pekerjaan sosial lainnya lah. pekerjaan sosial. Dan ini sebetulnya kalau kita lihat track record Bang Parlindungan Purba, saya dulu sempat mengikuti sepak terjangnya waktu DPD, ini kemana-mana selalu dicari masyarakat untuk mengadukan apapun, bahkan dari jalan rusak sepertinya Bang. Itu terus ya, masih terus menyerap aspirasi masyarakat ya? Iya, sampai sekarang Mbak. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Oke. Dan Bang Gus Harahap, Ya. ini aktivitasnya sekarang apa nih Bang? Kesibukannya? Ya, kesibukannya biasa. Kami mengurusi petani kelapa sawit dengan segudang permasalahan. Banyak program-program yang sudah digelontorkan pemerintah. Susah untuk menggapainya karena bersentuhan dengan persyaratan-persyaratan yang harus segera dipenuhi. Ya. Nah, itu diperlukan dukungan-dukungan dari berbagai pihak, terutama institusi pemerintah, kemudian dari penegak hukum dan kawan-kawan yang lain. Kenapa? Karena anggaran yang disediakan cukup besar, tapi di Sumut malah penyerapannya sangat minim. Ya. Kalau kita di media Bang, sering juga kita dengar sebetulnya keluhan-keluhan petani sawit ini Bang Parlindungan. Ya, Kadang-kadang harganya tiba-tiba turun, tapi tidak Betul. tahu bagaimana menaikkannya. Nah, saya ke Bang Parlindungan dulu sebelum nanti ke Bang Musarab. Baik, Bang, Pak. ini kan kita mau ikut di 14 Februari Siap. 2024. Kira-kira sudah seperti apa nih penjajakan kita ke masyarakat? Lalu apa yang kita temukan? Serta kira-kira program-program apa saja nih yang mungkin bisa menarik simpati masyarakat sehingga nanti setidaknya menjadi modal untuk kita bisa meminta ataupun mendapatkan suara masyarakat. Ya, jadi baik Bang, jadi DPD ini saya pernah juga di sana ya, Ya. Dewan Perwakilan Daerah. Dan terakhir walaupun saya pernah DPD 2004-2019, ternyata sekarang harus kerja keras lagi menjelaskan kepada masyarakat. Begitu Bang? Masyarakat nggak tahu DPD itu apa. Oke. Ada mungkin yang merasa nggak terlalu penting, dan memang DPD ini kan lembaga yang baru ya, lembaga negara, dia kan selevel presiden, DPR sama DPD Betul. sama. Cuma memang dari segi wewenang harus kita akui bahwa DPD itu belum seperti DPR. Ya. Tetapi kalau kita lihat kerja kerasnya, DPD itu kan dapilnya seluruh Sumatera Utara, Bang. Betul.
dan dia bukan partai politik. Nah, kalau DPR kan hanya cukup 10 kabupaten kota dan dapilnya ada. Dan kalau untuk jadi DPR mungkin perhitungan sementara ya 150.000 cukup. Betul. Oh, Nah, itu sudah hebat. Ya. Kalau DPD hitung-hitungan kami ya minimum 500.000, Bang. Wah, ini luar biasa ini, Bang. Luar biasa. Jadi bagi saya dengan bertemu lagi dengan masyarakat itu memberikan inspirasi. Bahkan ada yang bilang, loh kenapa baru sekarang datang lagi? Kenapa nggak dulu? Oke. Ya udahlah, kan ada yang sudah ada lah. Ini kan memang sistemnya harus begitu. Tapi pada umumnya saya senang. Setiap saya ketemu masyarakat masih mengingat bahwa kita pernah DPD dan masih ada harapan dari masyarakat untuk DPD kembali. Kemudian harapan ini apa yang sebetulnya setelah Abang jumpai masyarakat, apa sih yang paling mereka butuhkan? Kan ada masalah kesehatan, mungkin pendidikan, infrastruktur. Ini DPD ini kan Bang semua lintas lintas pengaduan masyarakat, lintas kebutuhan masyarakat. Kalau di DPR RI seperti yang Abang bilang tadi, mungkin dia hanya butuh sekian wilayah saja sudah bisa. Tapi ini kan Abang semua gitu. Ya, jadi memang DPD ini Superman ya. Super power bahkan. Tetapi pengalaman saya yang 3 periode yang lalu, kalau saya terpilih menjadi anggota DPD, pasti kita lebih efektifkan. Jadi nggak ada alasan, oh DPD wewenangnya kurang. Iya betul. Tapi jangan lupa loh, DPD itu punya kekuatan yang luar biasa, yaitu dia bisa bikin surat sendiri atas nama pribadi kepada siapapun. Kepada siapapun ya. Boleh. Nah kalau DPR mungkin saya nggak tahu teman-teman itu kan nggak mungkin masih sungkan kirim langsung ke presiden. Kan harus lewat fraksi mungkin. Kalau saya tidak, kita aspirasi kepada siapapun bisa kita kirim. Ke menteri, ke gubernur, ke bupati, siapapun. Kalau ada alamat Tuhan Allah di surga dikirim juga. Tapi tunggu dulu. Kalau dipanggilnya kita out. Artinya lintas ya Bang ya. Dan kan berarti di sini ada Bang Gus Harahap ya, kalau dari petani sawit ketika ada kesulitan mungkin itu juga bisa dijembatani ya. Coba kita bisa minta apa dulu Bang, respon. Kira-kira sekarang kesulitan petani sawit yang mumpung ada Bang Perlindungan di sini bisa kita gali lebih dalam. Baik Bang. Jadi yang pertama sekali kan kita ada banyak beberapa program dari pemerintah yang harus segera dilaksanakan, tapi terbentur dengan persyaratan. Contoh ada namanya PSR, Permajaan Sawit Rakyat. Itu dengan target 180.000 hektar per tahun. Tapi pemenuhannya per tahun tidak sampai 10%. Dananya hibah, tidak dikembalikan, tapi harus dipersyaratkan. Itu yang sulit bagi kami petani sawit yang dimanapun, di negara belahan dunia manapun, biasanya petani sawit itu, petani-petani khususnya akan dibantu negara untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi kalau diharapkan petani sendiri langsung untuk menyelesaikan masalah, saya rasa di dunia manapun nggak akan pernah ada. Karena apa? Karena semua kita kan, kalau kita mau jujur kembali, segala sisi kehidupan kita kan sudah dipungut pajak. Kita bayar BPJS, kita bayar pajak untuk belanja, bahkan yang sekecil apapun untuk angkutan, seperti Grab atau yang lain, kita dibayar pajak juga. Jadi kalau kita asik dibilang subsidi masyarakat membebankan negara, justru kebalikannya, negara yang membebankan rakyatnya. Jadi kami tidak minta yang aneh-aneh, kami minta permasalahan kami tentang tata batas, alasak yang masih belum clear, yang masih dalam kawasan hutan. Karena apa? Khusus di Sumatera Utara yang adatnya memang nggak diakui seperti Jawa, Padang, dan Papua mungkin. Tapi kita bukan berarti Sumatera Utara nggak punya adat. Kita juga punya adat. Ada kayak namanya Uristak atau apa. Nah, belum merdeka Indonesia, kami, opung-opung kami di Sumatera sudah berkebun. Jadi bukan kebun yang masuk hutan, jadi hutan yang masuk kebun. Nah, jadi itu yang harus dibaca. Kami berharap sama Pak Perlindungan Purba, sebenarnya begini. Kami merasa, kami banyak juga tahu gitu ya, bahwa perwakilan daerah itu dalam bahasa bakunya berarti kan mewakili rakyat daerahnya. Lain kalau umpamanya dapil tapi dari partai, tentu terbentuk regulasi dan ketentuan dari partai masing-masing. Jadi kami berharap apapun kewenangannya itu urusan daripada aturan tata negara. Kami berharap DPD atau senator itu lebih tajam dibanding lebih tajam apa membawa aspirasi masyarakat. Kenapa? Karena dia bisa menjual masyarakatnya.
Karena dia tidak ada batasan dapil. Ya. Seluruhnya itu kelebihan yang kami tangkap. Ya. Dan berikutnya lagi, kalau siapapun mau ikut kontestan konstelasi pemilu, Ya. harusnya megang petani sawit itu selesai masalah. Betul. Kami punya anggota 200.000 orang untuk petani kami, belum istri, 200.000 ya? 200.000 di Sumatera Utara, belum istri, belum famili, belum yang bersentuhan, yang pupuk apa semua kan udah Ya. luar biasa sebenarnya. Tapi kan kami dianggap apa ya, hanya angin lalu atau apalagi kita skup nasional. Ya. Kami punya 17 juta orang. Untuk nasional. Iya, kami ada di 22 provinsi dan 168 kabupaten se-Indonesia. Ya. Bang Perlindungan, mungkin sedikit tadi dari Bang Gus Harahap, katanya senator itu harus lebih tajam menyuarakan aspirasi masyarakat. Respon Abang Yun? Ya, saya sependapat. Kita tidak boleh berpatokan wewenang kurang. Kita harus kreatif. Walaupun DPD 1 kawannya banyak. Nah ini seperti saya ajak abang saya ini dari pelaku petani sawit. Coba kita duduk sama apa yang kita perlu dan datanya kan banyak. Betul. Dan kita juga harus berteman dengan media. Ya. Karena kalau enggak, ya kita akan jadi robot yang nggak mempunyai wewenang apa. Bukan yang nggak wewenang. Kita jadi nggak berbobot karena kita nggak punya data. Kita nggak dapat datanya. Nggak, gitu ya? kalau kayak gini kan mau ngomong, misalnya abang bicara tadi, ada 180.000 orang kan yang keluarga. Loh, ini kan orang yang bukan hanya soal jumlah, yang negara harus bertanggung jawab soal kesejahteraannya. Ya. Jadi bukan melihat orang hanya dari segi jumlah hanya untuk pemilu, tidak. Bagaimana supaya mereka sejahtera. Dan tentu misalnya masalah pupuk, masalah batas wilayah, perizinan yang repot. Nah ini kalau seandainya saya jadi anggota DPD nanti kita bikin pansus ini khusus DPD RI. Mau nggak didengar atau nggak didengar pemerintah, tiap hari kita bikin di koran. Pasti jadi. Saya punya pengalaman loh. Betul. Waktu ujian nasional dulu, kan pemerintah nggak mau setuju, tapi tiap hari kita mainkan, media main. Jadi juga. Iya. Karena kita bicara betul loh. Jadi 280.000 bicara se-Indonesia 17. Kan orang itu kan bukan angka. Itu kan manusia hidup yang perlu kita sejahterakan sebagai bangsa Indonesia. Tadi Bang, saya ada nangkap dari Bang Gus Harahap itu peremajaan sawit rakyat yang masih terkendala ya, 180.000 hektar yang seharusnya target, ternyata 10%-nya tak sampai ya? Tak sampai. Tak sampai. Mungkin itu nanti bisa disuarakan lebih. Itu yang jadi prioritas. Karena sawit rakyat. Karena orang bicara utamakan lahan, ada nggak? Dia sempat masuk kawasan hutan, takut. Saya sering ke bawah, Bang. Makanya saya ajak abang, saya selalu gini, turun ke bawah, jumpa masyarakat. Saya tanya kepada asosiasi, benar nggak masyarakatnya? Oh benar, makanya kita bersama-sama. Jadi kalau kita ada masalah, saya nggak mau robot. Tanya, betul nggak? Cek, oh ya, baru kita sama-sama. Sehingga waktu kita pun bicara dengan pemerintah, jelas. Dan pemerintah pasti dengar. Kalau kita contoh, dana bagi hasil, kan ribut kita dari dulu. Terakhir ada keluar ya peraturan. Ada undang-undang dana bagi hasil. PMK 91. Ada PMK keluar dapat. Ya nggak cakap sombong, saya ikut di dalam itu. Walaupun nggak DPD loh. Bang, ini dengan kondisi sekarang, tadi Abang sempat menyatakan mungkin di 2004 sampai di 2019 lalu berhenti sejenak, masyarakat mungkin kehilangan sosok Abang gitu. Nah, kira-kira sekarang ini sudah menjangkau berapa wilayah di Sumatera Utara di kunjungan Abang sampai akhirnya bisa ketemu dengan masyarakat? Saya sudah jalani semua, Bang. Saya sudah setahun ya. Kan kami ngumpuli KTP udah setahun yang lalu nih, Bang. Udah mengumpuli 5.000 KTP minimum. Yang kedua, sudah semua saya jalani. Jadi dari mulai Langkat sampai ke Tapsel, Labura, sampai ke Nias. Sampai ke petani-petani sawit juga. Dan sawit saya jumpa di sana loh. Di Labuan Batu kan banyak ya, Bang. Kita di daerah mana aja, Bang, kalau untuk petani sawit yang kita ada di 15 kabupaten. 15 kabupaten ya. Ya, dimulai dari Mandailing, Natal, Tapsel sampai ke Langkat. Tersebar gitu, Bang, ya di per kabupaten penghasil sawit. 15 kabupaten kota. Kabupaten kota ya. Kabupaten kota. Kalau komposisi produksinya berapa kira-kira kalau dari 15 kabupaten kota ini? Dari 15 kabupatennya hampir 42% itu dari sawit rakyat. Tapi juga kita sedang ada usahakan regulasi penetapan harga TBS yang juga belum. Oh iya, itu jadi kendala. Karena sering naik turun, Bang ya.
Karena naik turun mungkin permintaan pasar, tapi harga regulasi yang tidak terpakai. Saya pernah bicara kepada Kementerian Pertanian, Seki Dirjen Perkebunan, pedoman penetapan harga ada permentan 01/2018, ini jadi pedoman atau hore-hore. Karena antara pabrik satu dengan pabrik yang lain, kurangnya regulasi kita, pengawasan yang tidak ada. Berapa ditentukan harga TBS di aturan itu, Bang? Per kilogram kan ya? Per kilogram, jadi berubah tergantung dari harga CPO. Kemarin turun, nih sekarang ngadu baru rebound lagi, naik tadi diharapkan penetapan harganya pun ada kenaikan gitu. Nah cuma kan tidak ada yang merata pemakaian penetapan harga yang ditetapkan pemerintah untuk dipakai pelaku usaha. Itu kalau menurut saya pidana. Melanggar undang-undang gitu? Melanggar regulasi. Regulasi. Nah, sementara itu kembali lagi, saya bicara, mohon maaf, saya bukan menggurui, karena kajian saya kajian alamiah, bukan ilmiah. Ya mohonlah para praktisi, para penegak hukum, ini uangnya banyak. Uangnya banyak, Pak. Kenapa? Kita punya kurang lebih 600 pabrik, Pak, PKS. Kalau rata-rata satu hari 500 ton masuk, 500.000, dipotong 100 rupiah saja, artinya kan 500.000 dikali 100 rupiah dikali 600, Pak, per hari. Berapa ratus miliar kehilangan potensi ekonomi masyarakat dari pemotongan yang tidak ada dasar hukumnya. Nah, itu bisa dijajaki para penegak hukum. Nah, kembali lagi, hal ini tidak bisa diselesaikan oleh seorang Gus Harahap, maka diharapkan dari perwakilan DPD, pemerintah, praktisi, duduk sama. Jadi kembali lagi saya bilangkan, sering saya katakan bahwa di dunia ini tidak ada Superman, yang ada super team. Super team. Jadi kalau beberapa stakeholder dari masyarakat perkelapa sawitan Sumatera Utara mau bekerja sama, Sumatera Utara tidak ada kantong-kantong kemiskinan. Bang, saya sedikit tadi soal pengusaha petani sawit. Kutipan-kutipan banyak nggak, Bang? Kalau kutipan sifatnya yang nggak resmi, pungli ya. Kalau banyak. Bukan banyak, Pak. Hampir semua, Pak, kutipan. Hampir semua. Satu, kita turunkan barang aja dipungut. Nanti melintas kabupaten ada pungut. Ini pungut. Dalam artian, kalau memang situasinya sudah sama-sama win-win, kami petani tidak keberatan. Kalau memang itu bisa semua melancarkan. Kami juga tidak tutup mata dengan seperti hal seperti itu. Tapi kalau sudah harga kami turun sulit, harga pupuk mahal, kami dipotong, kami bisa ngamuk. Bang, tadi saya menarik tuh untuk kutipan-kutipan yang terus terjadi untuk petani sawit. Kemudian tadi soal aturan yang sebetulnya tidak ada, tapi kemudian dikutip gitu. Itu bagaimana kira-kira kita meresponnya sekarang sampai ke depan gitu? Apa yang mau kita lakukan? Jadi ini permasalahan harus kita tabelkan, harus kita datakan penyebabnya dan duduk bersama. Kalau memang itu adalah level pusat, kita duduk di pusat. Level provinsi duduk di provinsi, dan level kabupaten kota duduk di kabupaten kota. Karena ada satu komponen yang tadi disebut mengenai pupuk. Pupuk itu kan wewenang pusat tuh. Betul. Nah, soal tanah, batas itu kan wewenang BPN, pusat itu. Nah, paling kalau soal rusak jalan, itu kan mungkin jalan kabupaten atau jalan provinsi. Nah, jadi banyak, tentu kita harus menginventarisir bersama-sama dan duduk bersama-sama. Saya katakan kita harus melibatkan pemerintah. Satu lagi tadi, Bang, soal kutipan itu, berani tidak misalnya DPD itu bersuara ke aparat kepolisian atau ke penegak hukum atau ke stakeholder untuk menyuarakan bahwa sebetulnya petani sawit tertekan loh dengan banyaknya kutipan gitu, atau kutipan-kutipan tidak resmi sebenarnya. Ya, itu kan fakta. Fakta kita sampaikan pada masyarakat, tapi jangan hanya sampai di situ. Kita harus ambil jalan keluar. Bagaimana supaya bisnis ini jalan. Nah, seperti disebut tadi, win-win. Oke, sepakat kita. Oke, kita alokasikan bersama-sama sehingga ini semua akan menjadi lancar. Tetapi harus menjadi kesepakatan. Betul. Jangan sendiri-sendiri gitu ya. Apa yang kita rancang itu harus jadi duduk sama. Gitu ya. Jadi semua happy gitu. Itu tadi 15 kabupaten kota ya penghasil. Dan sebetulnya kalau ini kenapa jadi sangat penting, Bang Perlindungan, karena sawit Sumatera Utara ini adalah salah satu penopang terbesar perekonomian kita.
yang sangat besar sebenarnya kan. Mungkin saya tambahkan, Bang. Ya. Adanya pemekaran di Sumatera Utara itu karena sawit. Oke. Abang mau kasih contoh daerah mana pemekaran yang tidak melalui sawit? Semua melalui sawit. Padang Lawas Utara. Kecuali Tapanuli mungkin. Ya, teman. Tapi Tapanuli kan akhirnya PAD-nya lemah. Ya. Lain dengan penghasil sawit, dia kokoh di situ. Oke. Jadi memang yang dimekarkan itu semua basis Sentra sawit. Sentra sawit yang dulu rumah manajer jadi rumah dinas bupati, kantor manajer kebun jadi rumah dinas bupati, rumah kerja kantor bupati sementara. Ya. Itu rata-rata. Bang Gus Harahap, kalau kita lihat kan sekarang tadi ada 200.000 petani sawit ya di Sumatera Utara, cukup besar sebenarnya. Cukup besar. Nah, ini aspirasi-aspirasi apa sih yang perlu disampaikan ke Bang Perlindungan misalnya dengan kondisi sekarang? Ini Betul. kan termasuk sudah dekat pemilu, agar paling tidak yang 200.000 itu, kalaupun tidak seluruhnya, mereka paham bahwa ada perwakilan yang kelak akan menyuarakan suara mereka ke Senayan gitu, atau ke lintas instansi gitu, Bang Gus. Ya, saya juga sudah suarakan, bukan saya tim kampanye Bang Parin, tidak. Saya hanya melihat daripada 21 sosok yang maju, ya nggak tahu apa saya yang kurang pergalan atau apa, tapi yang saya lihat baru Bang Parlin yang menghubungi kami. Jadi bukan saya mau ini, bukan. Jadi kami berharap permasalahan tentang kelapa sawit, khususnya PSR, kami ada beasiswa, kami ada sarana prasarana, uangnya itu semua tersedia. Yang susahnya kan kalau kita membuat program, uangnya tidak ada. Kalau petani sawit terbalik, uangnya sudah ada, programnya yang belum. Kenapa? Karena terbentur dengan persyaratan. Pertama, kelembagaan yang tidak kuat, harus ada edukasi, sosialisasi dari pemerintah, keterlibatan, betul kata Bang Parlin tadi. Yang kedua, tentang surat menyurat persyaratan dari institusi yang masing-masing berbeda, masing-masing punya regulasi, masing-masing punya kekuatan hukum, tapi tidak pernah mau duduk sama. Masih ada ego sektoral. Yang ketiga lagi, pemahaman bahwa petani itu sendiri, bahwa sekarang pemerintah tidak bisa lagi membantu orang per orang. Mereka harus melalui kelembagaan. Nah, itu harus dibentuk. Nah, terus bisa petani mendapat informasi itu tanpa diberitahu, tanpa disosialisasi? Tak mungkin. Nah, itulah makanya dibutuhkan orang-orang seperti sosok Bang Perlindungan. Dengan kepiawaian beliau, dengan pengalaman beliau, mungkin kalaupun beliau keterbatasan, mungkin bisa dilibatkan anggota DPD yang lain. Nah, jadi jangan, itu kembali lagi saya bilang, saya bukan Sarah Bang Parlin, saya bilang gitu kan. Selama ini orang yang mau maju selalu primordial. Selalu ada kesukuan, selalu agama, selalu berbalik ini, berbaju itu. Saya bilang, yang kami butuhkan itu adalah perbaikan hidup. Kalau kita masing-masing mau primordial agama, sama-samanya kita berdoa, saya bilang begitu. Biar Tuhan yang menentukan. Nggak usah ada ini, nggak usah ada itu. Jadi mohon izin, mohon maaf saya, bukan saya mau menggurui kawan-kawan yang ingin maju sebagai legislator yang lain-lain. Tolong perhatikan nasib masyarakat di Sumatera Utara. Kita sudah sama mengalami penjajahan, mengalami peperangan, mengalami perubahan. Jangan lagi surut ke belakang hanya gara-gara hasrat. Jadi kami berharap dengan kepiawaian Bang Perlindungan yang sudah bertemu dengan masyarakat petani kelapa sawit, mungkin masyarakat lainnya, yuk sama-sama kita bergandengan tangan, kita untuk menuju perbaikan lah. Tadi saya garis bawahi sedikit yang disampaikan Bang Gus, primordial. Kalau metodenya Bang Perlindungan Purba ini di 2024 ini seperti apa? Itu kan harus dihindarkan, Bang. Dan kita paham kalau Bang Parlin ini sebetulnya di periode-periode sebelumnya pun bertemu dengan siapa saja pun oke. Nah, ini kan tadi ada hal-hal yang disampaikan Bang Gus, ternyata banyak strategi kampanye itu masih mengedepankan prinsip primordialisme gitu, Bang ya. Kalau tanggapan Bang Parlin gimana? Ya, jadi kalau pikir itu kan masing-masing punya strategi ya. Saya menghargai mereka juga. Tapi saya dari dulu dan sampai sekarang dan seterusnya, kita menjadi sahabat semua orang. Sahabat semua suku, sahabat semua agama, dan yang penting juga kita harus memikirkan kesejahteraan rakyat. Mata pencahariannya itu dulu yang utama. Kita harus membuat iklim yang nyaman. Listriknya ada apa tidak, jalannya ada tidak, harga pupuk tercapai apa tidak, kesehatannya. Sebenarnya
Itu kan bukan tugas legislatif, itu tugas pemerintah. Tugas kita hanya, ingatkan. Ya. Bikin 10 kali nggak dengar, bikin 20 kali. Kayak ujian nasional dulu waktu kita mainkan tuh, Bang. Nah, masalah listrik di Sumatera Utara, itu tugas pemerintah. Saya ingat dulu waktu Sumut krisis listrik, Abang termasuk salah satu yang paling kuat bersuara ya. Ya, kita karena apa? Karena saya pikir ini momentum. Mau ngomong apapun, kalau rakyat mati lampu, tak sejahtera. Nggak denger deh tuh. Ya. Bahkan, Bang, saya bukan membanggakan. Pada saat itu yang punya listrik adalah Inalum. Inalum kita paksa tekan MOU dengan PLN. Sampai Inalum, kami bukan perusahaan listrik. Ya, tapi tolonglah. Ya. Akhirnya terjadi swap siang ke sini. Jadi listrik mereka kita pakai malam, listrik PLN mereka pakai untuk siang gitu, Bang ya. Dan itu harus. Dan itulah peranan DPD. Berbeda sama teman DPR. DPD itu harus kayak helikopter gitu. Mana yang permasalahan yang besar. Kenapa saya selalu banyak bicara sama Bang Gus ya? Karena ini kan primadona ekonomi Sumatera Utara. Betul. Ya. Dan banyak dampak positif dan salah satu dampak negatif rusak jalan kan. Ya. Kan sebenarnya kan adanya. Cuma pembagian dana bagi hasil. Ini kita harus perbaiki. Jadi daerah penghasil, dan sudah ada loh kita bikin asosiasi daerah penghasil sawit. Asosiasi daerah penghasil saya ikut sawit. pengurusnya itu. Apkasi. Ada. Abang Bagus pun ikut dalam. Kita dorong, dan itulah gunanya Dewan Perwakilan Daerah itu sebagai wakil daerah di pusat supaya pemerataan daerah, tapi dalam bingkai NKRI. Nah, jadi kan selama ada DPD nggak ada loh provinsi minta merdeka, Bang. Ya. Nggak ada. Masalahnya kesejahteraan. Bang, saya tadi untuk membulatkan suara DPD, sering dulu waktu kita di liputan di media, sering sekali ternyata DPD ini one man show. Artinya seharusnya kan ada sekretariat bersama DPD gitu, Bang. Jadi kalau ada 4 orang dari Sumatera Utara, mereka fokus menghimpun seluruh aspirasi, disuarakan sama-sama di Jakarta, itu kan akan lebih kuat posisi tawarnya. Itu gimana kira-kira, Bang? Ya, jadi sebenarnya adanya sekretariat bersama di sini, yaitu di Jalan Abdul Lubis. Okay. Ada. Cuma kan di sana mesti diatur lah. Sebenarnya sudah bagus. Tapi ya. saya rasa kalau saya DPD lebih bagus lagi kita bikin. Saya justru kalau saya DPD nanti, selain sekretariat bersama itu kita bentuk kantor tim pribadi. Misalnya di daerah Labuan Batu, Labura itu kan satu kantor kita, satu situ, satu di Nias. Oh, ada beberapa di beberapa daerah. Kita buat satu di Ya. Langka. Ini jadi kita bagi 4 atau 3, itu aja kita. Jadi itu menjadi pusat informasi. Dan jadi, aspirasi masyarakat bisa ke lokasi. Ya. Kenapa Nias? Nias itu harus kita akui, Bang. Saya tadi mau nanya itu, tapi udah Bang jelaskan. 4 kabupaten, 1 kota, penduduknya hampir 801 juta orang. Sedih, Bang. Dari yang termiskin, yang tertinggal itu 4 tuh, hanya 1, Gunung Sitoli. Ini kenapa? Karena ya belum dikatakan aku boleh buat. Makanya aku sependapat kali, Bang, kalau bisa pemekaran itu provinsi Nias itu. Supaya provinsi. Iya. Supaya bisa sejahtera. Bayangkan 1 kue dibagi 33. Ya terlepas dari masalah korupsi lah ya. Masalah korupsi tangkapilah di sana. Nah, jadi artinya pokoknya DPD itu salah satu tugas DPD adalah mengatur mengenai pemekaran, Bang. Kalau nggak cocok ya kumpul jadi merger lagi. Itu salah satu Dewan Perwakilan Daerah. Jadi mitra kerjanya itu adalah bupati, wali kota, gubernur. Makanya sewaktu saya DPD dulu, saya harus dekat dengan gubernur, harus dekat dengan bupati. Dan dulu izin, Bang, waktu saya DPD asal siapa presiden kemudian saya ikut, Bang. Waktu di kapal baru bicara begini. Oh, harus, kita nggak bisa. Bang, tadi saya mungkin sedikit memperluas soal Nias gitu. Abang termasuk sebetulnya kalau kita lihat sangat diterima di Nias. Strategi apa yang Abang buat di sana sebetulnya sampai masyarakat benar-benar paham dengan Abang? Ya, strateginya adalah kita turun. Saya kalau ke Nias dulu sekali 3 bulan, kalau sekarang mungkin sekali 4 bulan lah ya. Walaupun nggak DPD. Masalah di sana adalah masalah listrik, masalah jalan, infrastruktur. Dan saya mau katakan, dapat masalah mereka, saya catat berketepatan hubungan baik dengan pusat. Listrik desanya udah tertolong. Jadi kalau misalnya, ini strategi saya buka aja.
Kalau misalnya suatu daerah udah berhasil dibiasakan satu listrik, saya akan bikin podcast. Terima kasih PLN. Senang PLN loh, dia pun bantu kita lagi. Ini pembangkit listrik mini hidro. Bukan listrik desa, Listrik misalnya. desa, oke. Listrik desa dan yang lain-lain lah. Oke. Nah, jadi saya selalu begitu. Kalau ada pemerintah sudah buat, saya beri apresiasi. Dia pun senang. Lain kali dia bantu lagi gitu. Bang, tapi kan seringkali mungkin karena mau pemilihan ada persepsi yang sedikit agak mengganggu gitu. Biasa karena calon legislatif atau calon anggota DPD sering turun ke lapangan nanti susah ditemui gitu. Nah ini bagaimana Bang membantah persepsi ini? Mungkin nanti akan saya kaitkan dengan Bang Sarap soal primordialisme itu lagi. Ya, jadi memang salah satu jalannya adalah saya akan bikin kantor aspirasi. Oke. Supaya karena DPD itu kan Sumatera Utara ini salah satu. Yang kedua kita akan ajak teman-teman dari Apkasindo dan untuk kumpul sekali berapa lama lah di sana untuk dan kalau tidak bisa kan bisa video conference. Ya. Dan yang kedua saya katakan bahwa hobi saya dekat sama masyarakat. Bagaimana jangan mau dibilang nggak bisa pura-pura gitu. Oke. Nah, dan yang ketiga saya pikir kita selalu berusaha lah ya. Kita ada kelebihan, artinya kita punya kekuasaan. Kenapa nggak berbuat kepada masyarakat? Ya, itu aja. Bang saya jujur, ini jujur ya. Dari liputan di media dulu, saya hanya tahu nama anggota DPD dari Sumut itu cuma Abang. Terima kasih. Iya, karena saya nggak tahu yang nama yang lain itu apa yang sudah. Makanya tadi saya bilang, kalau misalnya ada sekretariat bersama seperti yang sudah Abang sampaikan, ada kantornya, tapi saya nggak dengar gitu loh. Jadi ini mungkin gimana kalau menurut Bang Gus Arab, tapi saya nggak tahu nih kalau Bang Gus Arab mungkin punya pandangan lain terkait ini. Saya setuju itu. Jadi jangan ada kesan dan saya nggak ada cerita dengan beliau. Saya sedikit menggaransi beliau. Kalau ketika nanti dia duduk tidak merespon, saya tanggung jawab. Jadi sebetulnya beban moral bagi saya. Padahal saya tidak ada ikatan dengan beliau. Abang tanggung jawab. Abang jaminannya asuransi. Karena gitu ya. ada juga seperti yang Mbak sampaikan, nanti ini hilang, nanti ini begini hilang. Karena nggak bisa kita salahkan. Karena yang kemarin sudah begitu. Nah ini beliau, tapi saya baru berinter. Tapi saya lihat rekam jejak beliau bahwa di mana-mana kita ketemu tanpa janjian. Jadi kami berharap dan saya yakin bahwa Bang Parlindungan tidak seperti yang lain begitu. Makanya saya tertarik karena saya juga banyak dilamar juga dari parpol, tapi saya menolak. Saya tidak usah memilih kemana-mana, tapi saya ada di mana-mana. Saya katakan begitu. Tapi kalau dengan Bang Parlin berbeda, memang saya lihat style dia mirip-mirip dengan saya. Jadi saya pikir berbaur dengan masyarakat ya. Berbaur masyarakat dan kapan saja ditelepon, kalau dia sibuk, bentar Bang, saya telepon nanti balik Bang. Nah, paling begitu. Nah betul kata Abang tadi, kita nggak kenal memang yang lain. Nah itu yang salah. Bahkan saya pun nggak tahu berapa jumlahnya, kalau nggak dijelaskan beliau berapa jumlahnya dan berapa orang yang akan duduk, berapa siapa nggak kenal kita. 4 ya Bang ya, seharusnya perwakilan Sumut. Nah itulah, saya baru tahu dari beliau juga. Berapa jumlah saya nggak tahu juga begitu. Tapi mudah-mudahan ya Bang Parlin berkomitmen ya. Karena kan kalau kita orang beriman begitu, kita yakin bahwa kalaupun manusia tidak melihat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan kan tidak. Bang tadi soal sudah ada jaminan, sudah oke itu sebenarnya Bang. Justru saya mengajak Bang Gus. Ayolah bersama dengan DPD nanti, dengan kita Bang. Sama-sama kita membenahi. Karena sebagaimana disebut nggak mungkin kerja sendiri. Bang, kalau DPR Bang, dia dapilnya dari Sumut 10 orang yang mengurus ini. DPD seluruh. Jadi saya nanti sepakat aja. Nanti ya kalau berkenan Abang ya, kalau berkenan ya kan ada yang narasumbernya atau staf ahlinya bidang perkelapa sawitan. Jadi begini Bang, kadang-kadang kalau kita di Senayan itu kita mau rapat dengan menteri, memang ada staf ahli, tapi staf ahli itu bagi 30 orang. Tapi kalau Sumatera Utara siapa? Paling aku minta ke dinas perkebunan. Tapi kan nggak valid kalau nggak kita ini. Jadi kalau kita rapat dengan menteri pun apapun gagah kan seolah-olah hebat. Padahal sumber data sudah ada ya, betul. Itu gunanya teman. Dan sebetulnya dengan rumah aspirasi yang Abang janjikan tadi sebetulnya itu selesai itu sudah. Ini target berapa tadi Bang di setiap 4 lah ya. Dan satu lagi saya mau tambahkan selain masalah ekonomi juga masalah lapangan kerja. Nah, jadi di situ bisa seperti bursa kerja juga. Kan kita dekat sama teman-teman, ayo tolong dong sesuai dengan standar. Jadi
pusat informasi, lapangan kerja, dan bahkan Bang saya sependapat kita bikin di situ harga pupuk. Silakan, saya nggak berdagang. Tapi itu menjadi mitranya daripada bupati nanti. Jadi misalnya oke, bupati ini kawan kita, ada keluhan klien yang perlu kita sambung ke pusat. Karena kalau DPD ini enak Bang. Kalau di Senayan selevel presiden Bang, siapapun bisa kita panggil, pasti dia segan sama kita. Kadang-kadang ada bupati model kirim surat, Pak Menteri tolonglah bupati ini mau jumpa, bisa. Kenapa nggak pakai itu? Nggak ada ruginya sama kita kok. Bisa langsung ya. Bisa Bang. Bang tadi ada apa pesan kawan-kawan redaksi. Coba Abang ingat dulu pengalaman paling berkesan sepanjang jadi anggota DPD yang tidak terlupakan. Mungkin ada orang mengadu atau dia orang tuanya atau keluarganya sakit langsung dibawa kemana gitu. Itu coba diceritakan ke kita dulu. Wah itu dulu ada satu. Kalau banyak Bang bidangnya macam-macam. Ya. Tapi yang paling berkesan yang maksud saya sampai sekarang masih terngiang-ngiang gitu. Ya, jadi gini Bang, saya entah kenapa apa yang saya buat baik itu saya lupakan Bang. Oke, iya. Oke. Karena saya pikir apa ya, mungkin adalah memang tugas. Ya. Tapi ada yang apa ya, yang terkesan sekali bagi saya adalah ujian nasional. Oke. Itu level nasional Bang. Pada saat itu semua pemerintah minta ujian nasional. Kita demon. Saya mau katakan terima kasih kepada media termasuk kepada Waspada. Sampai pada saat itu tidak bisa lagi pemerintah. Terakhir ujian nasional batal kan. Ya. Yang kedua lagi adalah anak tenaga kerja Indonesia di Malaysia Sabah Sarawak. Ya. Akan Abang tahu. Abang yang fasilitasi untuk bisa. Kita bikin pansus Bang di sana dibuat sekolahnya. Nah, dan ya yang rutin, yang saya ingat aja itu nelayan lah yang ditangkap. Di sana kita bantu sudah itu masalah listrik. Di Nias, saya pernah dapat gelar Tuhana Bago. Oh iya, gara-gara ada 2 desa di sana, Hilifalaga sama Hilifalaga Nias Selatan. Saya izin ya Bang, nggak bisa mengelapaskan itu karena agak spesifik ya bahasanya. Ya, aku kena sering Bang. Itu pada saat itu Bang, listrik desa nggak ada. Saya 5 tahun Bang. Tahun pertama coret di APBN. Tapi tahun 5 terakhir saya datang ke sana dikasih gelar Bang Hilifalaga. Bagi saya itu suatu penghargaan dari apa arti gelar itu Bang? Artinya Hilifalaga Tuhana Bago seperti seorang yang melindungi masyarakat. Oke. Dan memang ya saya harus berterima kasih pada saat itu. Saya bilang ini bukan gara-gara Parlin loh. Ini gara-gara PLN dan pemerintah. Saya ini hanya penyambung lidah. Jadi Parlin nggak ada apa-apanya, tapi ya kalian penghargaan ya saya terima. Nanti kalau saya tolak kan marah kalian. Jadi saya selalu gitu Bang. Semua yang saya kerjakan itu karena pemerintah, bukan karena saya. Karena yang punya uang kan pemerintah. Ya. Tapi kita menyampaikan aspirasi. Kita sampaikan aspirasi. Itu bedanya. Jadi kalau ada bilang, oh akan bikin jembatan ini, yes, tapi itu jembatan yang dibuat pemerintah. Kita hanya mengaspirasikan dan tidak korupsi. Itu yang utama. Saya ke Bang Gus lagi sedikit. Tadi soal infrastruktur. Kalau di petani sawit mungkin ada banyak hal yang berhubungan dengan infrastruktur yang nanti bisa disuarakan Bang Gus. Ya, infrastruktur ada tersendiri dananya lagi karena ada Impres 61, Junto 68, peruntukannya itu ada 6, termasuk Sapras infrastruktur sawit, apalagi ditambah dengan PMK 91 untuk dana bagi hasil. Jadi itu ada peruntukannya. Kembali lagi yang saya bilang permasalahan harus ada seperti permohonan proposal yang ada perizinannya. Nah, itu yang harus dibantu pemerintah daerah. Kalau uangnya, biayanya itu ada di BPDPKS dan diakomodir oleh Perpres. Ada semua. Cuma penyerapannya aja yang disediakan tahun ini 38 miliar, baru terserap 7 miliar itu hanya di Provinsi Jambi. Sumut nggak? Sumut nggak ada. Nggak ada. Ada apa gitu? Kenapa itu Bang? Menurut analisis kalau menurut saya ketidakpahaman masing-masing dinas di kabupaten tentang wilayahnya, tentang regulasinya, tentang permasalahannya, kan susah. Sementara mereka yang mempunyai regulasi, yang mempunyai otoritas untuk pengusulan, karena di sana harus ada persyaratan kelompok tani, harus termasuk SIMLUHTAN, Sistem Manajemen Penyuluh Pertanian. Itu syarat. Nah, kalau dinasnya tidak mensosialisasi, mengedukasi itu, siapa yang tahu? Dan saya pastikan
tidak ada satupun petani di negara manapun yang bisa menyelesaikan masalahnya tanpa campur tangan pemerintah. Negara manapun. Nah, satu lagi yang saya sesalkan. Saya tadi tarik napas, di situ ada Permenkop nomor 7, bahwa kemitraan tentang pengadaan barang dan jasa, dan bahkan ada impresnya, itu harus dilibatkan masyarakat, dalam hal ini koperasi. Sampai saat ini, untuk dinas, baik BUMN dan badan yang lain, tidak pernah melibatkan koperasi. Harusnya dia pengadaan barang dan jasa melibatkan 40% kebutuhan UMKM dan koperasi. Bahkan di pemerintahan sendiri, yang pembuat regulasi pun tidak menggunakan itu. Mereka menggunakan PT, CV, Taipan, BUMN yang lain. Jadi Nah, ada apa begitu? Jadi kalau menurut saya, mungkin salah satu dunia yang peraturannya kompleks dan banyak di Indonesia. Pelaksanaannya wallahu a'lam bishawab lah saya bilang. Karena kembali lagi ego sektoral, masing-masing juga punya gitu kan. Karena satu lah, bahkan ada yang nyata sama kami, ada petani sawit, plasma, program transmigrasi, sudah BPN, sudah sertifikat, tiba-tiba ada peraturan dari KLHK kawasan. Karena yang saya anggap kan Pak Parlin sebagai calon DPD kami, kalau saya salah mohon diralat, kalau nggak salah saya, baik Kementerian ATR, BPN, dan KLHK sama-sama Garuda, gitu loh. Bukan salah satu burung pipit, sini Garuda, bukan gereja. Kalau beda mungkin, oh burung saya burung pipit ini, satu burung merpati. Kalau nggak salah saya, lambangnya mesti Garuda, sama. Jadi apa yang salah? Apalagi ada impres peraturan regulasi tentang program strategis nasional, itu melibatkan 7 kementerian negara dan badan. Tapi ketika pemerintahan baru, selera baru. Maksud saya, negara ini bukan rumah makan Padang yang kira-kira pelanggannya beda, orangnya beda gitu. Harusnya kalau maka saya bilang perlu kajian akademis. Kajian saya alamiah, bukan ilmiah. Tapi bagus, Bang. Bukan nggak ada bagusnya, Bang. Nggak ada bagusnya. Jadi berharap mau ditindaklanjuti sama pemerintah atau yang pintar-pintar lah. Saya perlu mendapat respon nih dari Bang Parlin. Tadi ada soal itu tadi BPD PKS itu dana abadi itu bukan, Bang? Bukan. BPD PKS adalah dibentuk tahun 2015. Sebenarnya sudah dari zaman PSB, cuma dieksekusi pada zaman Pak Jokowi. Dia Perpres 68 2015, terus dirubah lagi, Bang, Perpresnya. Jadi itu dana pengumpulan pajak ekspor, Bang, pungutan. Oh, pajak ekspor. Pungutan. Sorry, bukan pajak. Kalau pajak ada sendiri. Nah, jadi dia pungutan, levy. Berdasarkan jenis barang, ada HS code-nya kan, CPO berapa, turun berapa, semua berapa. Nah, itulah yang dipungut, yang kalau tidak dia bayar, kapal tidak boleh bergeser. Itu merupakan uang cash keras. Harusnya, saya juga pernah dulu sama Dirut Bank Sumut ketika pertama kali ini gelontorkan, kenapa Pak Gubernur dan Dirut nggak menghadap ke Menteri Keuangan atau Pak Menko sebagai mandornya? Paling tidak ada kekuatan modal dari Bank Sumut sebagai dana penyimpan penyangga untuk pungutan. Karena gerbang ekspor itu cuma 2 provinsi, Bang. Provinsi Sumatera Utara, Belawan dan Kuala Tanjung, Provinsi Riau, Dumai dan Pelintung. Ini 2 gerbang ekspor. Dari sini dipungut. Tapi Sumatera Utara baunya pun tidak. Nggak dapat ya? Baunya pun tidak, Pak. Jadi maksud saya, ya kembali lagi orang-orang kampung bilang the man behind the gun, katanya gitu kan. Nggak usah saya jadi kata berenang. Saya orang kajian alamiah. Kalian orang Dirut, Bank Sumut, Gubernur, ada legislatif, ada senator. Lombok, izin Pak Menko, izin Pak Presiden, izin apa. Kan melalui lahan kami, singgahkan dong ke bank kami, bank rakyat kami, bank Sumut, bank daerah kami, biar kapitalnya yang kalau saya dengar-dengar karnya itu permodalan meningkat, mohon izin. Aduh, itu nggak level saya memang. Tidak ada risi rasio kecukupan modal. Iya, harusnya kan begitu. Karena kan begitu masuk, paling tidak hitung detik per detik kan bunganya sudah lumayan. Kita bicara triliun loh, triliun. Karena kan gini. Satu muatan kapal ekspor itu minimal 6.000 ton. Satu kapal 6.000 dengan pungutan rata-rata 80 metrik ton per dolar. 80 dolar per metrik ton. 80 kali 60 udah 480.000 metrik ton per kapal.
1 minggu ada 2 kapal. Waduh, nggak kehitung lah, luar biasa. Mungkin kalau untuk cari-cari 10 juta dolar untuk pemasukan Sumut, itu tinggal hembus saja. Sebentar lah Bang ya. Dan itu uang cash keras. Nggak ada uang debit, nggak ada itu. Mungkin bisa direspon dulu Bang Parlinduan itu tadi. Ya, jadi ini hal yang menarik ya. Kalau saya udah DPD, aku bikin besok pertemuan nih besok. Ya. Aku bikin surat resmi ke Menteri. Bagaimana supaya dana BPD PKS ini bisa ditinggal di Bank Sumut. Makanya doakan saya jadi anggota DPD. Nah, karena apa yang dibilang oleh Bang Gus ini benar. Banyak hal-hal DPD lah yang tahu itu. Selama DPD banyak kawan gitu ya. Mau bertanya. Nah, jadi saya pun terpikir nih. Ini ya mudah-mudahan Tuhan memberkati, semua berjalan sukses saya menjadi anggota DPD. Kita akan menggandeng waspada. Kita bikin seperti berseri FGD bersama-sama, sehingga kan harus ada media. Nah, kenapa tidak? Ya kan ini menarik ini. Masa uang semua mesti ke luar Sumut di sini toh nggak ada bedanya kan daerah sini. Nah, kita harus berjuang bagaimana supaya Sumatera Utara ini makmur rakyatnya. Kalau putaran uangnya ada kan banyak beredar kan bisa menolong. Di samping hal-hal yang lain. Oh, saya baru dapat tadi yang Abang tanya apa yang menarik ini. Ini saya punya pengalaman. Ingat Abang Batu Jombah di Tapsel? Jalan Itu saya berterima kasih kepada Bang Sahrul itu pada saat dia adalah Bupati Tapsel. Wow, kami main tuh dulu bagaimana. Waktu itu peresmiannya aku dikasih pakaian si Aik Latong, saya ingat saya. Batu Jombah yang sekarang Aik Latong. Wah, ada di sana waktu itu si Gus belum DPD DPR tuh kan. Di situ ada Bupati Paluta. Saya senang sekali berhasil. Nah, itu digiring dari pusat itu berarti, Bang? Padahal yang giring DPD loh, bukan DPR tuh. Dan itu jalan nasional, Bang? Jalan nasional. Nah, saya bisa bawa ke sana. Nah, yang kedua, yang tertarik itu dengan Gus Irawan. Pada saat itu dia ketua komite 7 atau 8 itu yang membidang energi. Aku ketua komite 2. Mainlah kami TikTok mengenai komisi 7 masalah listrik. Betul. Jadi memang alangkah indahnya kalau ya DPR-nya, DPD-nya saling memahami dan mendukung bersama-sama. Pasti makmur nih Sumatera Utara. Kita juga sebetulnya dari harapan masyarakat seperti itu, Bang. Anggota DPD dan anggota DPR RI itu bisa bergabung menyuarakan satu hal itu pasti dorongannya pasti akan lebih kuat gitu, Bang ya. Karena jangan kecenderungannya satu bersuara ternyata tidak maksimal itu. Oh, dulu kami bagus gitu, dia disalin DPR, aku DPD. Bang mainkan gitu kan. Wah, sampai PLN, wah kami di sana dibilang begini, kami sejalan. Nah, itu yang bagi saya sangat berkesan ya pada saat itu. Jadi ada kerjasama yang kuat, Bang. Jadi penting kerjasama yang kuat antara DPR dan DPD. Dan memang DPD ini kan dibagi komite namanya, komite 1, 2, 3, bidangnya kan beda-beda. Tapi kan masih walaupun begitu kan kami ada namanya paripurna. Jadi suara Sumatera Utara berempat membuatnya melaporkan di paripurna. Bisa dibawa di sidang paripurna, Bang, tapi tolong dipahami paripurna ini hanya internal DPD saja. Walaupun nggak ini ya mungkin lebih baik action. Kalau menurut saya action. Ada masalah telepon laksanakan gitu aja lah sekarang. Gitu, Bang ya. Jadi lebih cepat itu sebenarnya. Iya, Bang. Kalau ada masalah kayak tadi saya berterima kasih nih kepada PDAM. Ada masyarakat mengadu, oh mati air di sini belum naik. Aku telepon langsung, Bang Kabir tolong. Oke, besok turun lah gitu. Jadi sampai sekarang masih bisa, Bang, ditelepon? Masih ya? Masih. Cuma bagi yang kenal. Bagi yang nggak kenal, awak ketok pintu. Bapak siapa? Kalau dulu masih bisa, kalau air, PLN, masih bisa lah. Sekarang saya sedang agak kurang happy nih dengan Kementerian Perhubungan. Harga tiket ke Nias mahal. Pesawat baik pesawat maupun laut. Saya kira ke semua penerbangan, Bang. Ya tapi tolonglah, kalau itu kan masyarakatnya kan tidak kaya-kaya banget. Kenapa nggak dimainkan PSO, bikinkan kapal kayak kapal Tampomas atau apa dulu? Kan pemerintah punya segalanya kan. Kalau itu setuju betul, Bang. Karena memang dia untuk menghubungkan daerah terluar, terpencil ya. Itu harus. Ada satu lagi di Nias tuh namanya Pulau Telo, Pulau Simo itu. Listrik nggak ada, Bang. Kemarin pernah di sana itu seminggu ombak kuat nggak bisa masuk kapal. Kasihan, Bang. Untung cepat ada Pemdanya cepat, Bang. Jadi ya begitulah. Ya perlu kerja keras tapi kerjasama lah.
Bang, kita sudah berbincang panjang ini, Bang Gus Harahap dan Bang Parlin. Mungkin izin Bang, satu lagi nih Bang, sangat penting mungkin Bang. Ya. Jadi Pak Presiden ketika kami demo tentang pelarangan ekspor, lalu kami dipanggil ke istana, beliau menjanjikan apa yang diinginkan petani sawit, kami utarakan pembangunan minyak makan, pabrik minyak makan hilirisasi. Okay. Jadi disetujuilah namanya pembangunan minyak makan merah. Minyak makan merah sudah disediakan uangnya, sudah jalan, tapi belum diresmikan. Dan sekarang cenderung tanda kutip mangkrak ini Bang. Sementara Permenkop dia untuk piloting itu ada di Sumatera Utara di 3 kabupaten, Kabupaten Deli Serdang, Pagar Merbau, Kabupaten Langkat ada di Sawit Hulu, dan Asahan di Pulau Raja. Ini belum terbangun Bang. Satu yang terbangun di Perbaungan sudah 94%, tapi skala lab, belum skala industri, belum diresmikan. Uang sudah tersedia, tapi tidak dikerjakan. Kami petani sawit melalui koperasi juga rugi Bang. Karena kami sudah sulit bikin izin, bikin apa. Kemarin kemitraan dengan PTPN. Tapi PTPN dengan merubah struktural organisasi yang sekarang juga hanya sebagai unit, region, kami nggak tahu juga mengadu kemana nih. Jadi saya kemarin rapat dengan Pak Deputi Koperasi, atau serahkan aja sama kami sebagai organisasi sawit rakyat. Kalau kalian serahkan, kami giling ini semua. Tapi serahkan sama kami. Nah ini program ini cenderung nggak jalan dan saya nggak tahu persis karena presiden datang, ada gubernur, ada bupati, ada karena mereka pun diam-diam saja. Tadi kok Serdang Bedag yang kebagian Bang, tapi Deli Serdang. Deli Serdang. Deli Serdang, Deli Serdang. Nah. Itu sudah 94%. 90% tinggal resmikan, tapi belum boleh komisioning. Minyak makan merah ya namanya? Iya, minyak makan merah. Jadi nggak kuning lagi? Bukan Bang, ini jadi tidak bertingkat karena ini kata program-program anti stunting Bang. Oke. Anti stunting. Apa lantaran dulu dinamakan minyak makan merah tidak mau diresmikan Pak Presiden? Itu di luar nalar kami lah sebagai masyarakat yang nggak tahu politik-politikan gitu Bang. Iya. Bang Gus, saya kira kalau kita bicara soal sawit dan hilirisasinya itu butuh waktu yang mungkin 1 hari 1 malam ya. Betul. Yang akan datang. Oke, next. Oke, saya kira kita fokus mungkin Terima kasih. ke Bang Parlindungan dulu. Ada yang mau disampaikan menjelang 14 Februari 2024 kepada masyarakat, karena ini pasti harus benar-benar tersosialisasi Bang, harus sampai ke masyarakat. Karena 4 dari berapa calon Bang? Yang 21. 21 orang ya. Mungkin boleh disampaikan Bang. Jadi ada 2 hal. Pertama, cara memilih. Jadi datanglah tanggal 14 ke TPS Februari. Nah, saya mohon bukalah kertas warna merah. Ada di PDRI nomor 15. Cobloslah. Saya bukan hanya berjanji, berkomitmen akan memajukan Sumatera Utara, daerah Sumatera Utara. Dan tadi masalah sawit dan ada masalah-masalah yang lain ya. Kita bersama-sama, tetapi kuncinya saya mohon dukungan pemerintah. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Dan yang menarik tadi adalah kita harus memajukan koperasi dan UMKM. Karena kata kuncinya. Jadi kalau ada yang lain-lain, bagus, ayo mudah-mudahan nanti kita akan inventarisir bersama-sama, kita menyelesaikan secara sistematis dan berjalan dengan baik. Dan terakhir, mari kita menghadapi pemilu 2024 dengan penuh persaudaraan, menjaga kesatuan dan persatuan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Parlindungan Purba. Dan saya kira sedikit dari Bang Gus Harahap terkait apa yang mau disampaikan dan harapan-harapan ke 14 Februari juga di pemilihan tadi. Ada nomor 15 kan? Kira-kira seperti apa Bang? Ya, jadi saya berharap untuk para kawan-kawan yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, bahwa kita ada orang yang mewakili DPD yang bernama Parlindungan Purba yang berkomitmen untuk memajukan perkelapa sawitan di Sumatera Utara. Jadi kami tidak lihat latar belakang, jadi kami memilih siapa yang komitmen dan membela kelapa sawit. Dan untuk sampai saat ini baru yang bernama Parlindungan Purba lah yang baru menghubungi kami. Jadi kami berharap hal-hal lain kawan-kawan, yuk kita dukung yang kira-kira bisa memperbaiki nasib kita semua. Itu aja pesan saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bang Gus Harahap. Bang Parlindungan Purba, terima kasih sekali lagi sudah hadir. Mau sebegitu banyak kegiatan singgah di studio untuk Bincang Waspada, begitu juga bagus. Mudah-mudahan
apa yang kita harapkan, kita rencanakan nanti tercapai Amin. Amin, Februari 2024. Dan tadi nomor 15 Bang ya? Nomor Nomor 15. Oke, baik. Pemirsa Bincang Waspada, demikian bincang-bincang saya dengan Bang Parlindungan Purba dan Bang Gus Rahab. Terima kasih sudah bersama kami. Salam sehat, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih, Bang.